Oke, selamat siang para siswa-siswi SMP Infokom kelas 8 Pak Luki ya. Iya, betul. Kali ini kita masuk ke materi pembelajaran bahasa Sunda. Nah, di samping kiri saya ini sudah ada Pak Luki. Luki apa Pak? Luki Nurdiansa. Luki Nurdiansa SP. Kebetulan beliau juga mengajar di bahasa Sunda, tidak hanya mengajar di sini ya Pak Luki ya. Tapi ya kebetulan juga Pak Luki adalah aslinya Cianjur. Ya. Nah, tentunya pemahaman dan pengertian bahasa Sundanya lebih mahir daripada orang Bogor kali ya Pak Luki ya. Lebih halus mungkin. Lebih halus ya, lebih memahami. Dan kalian para siswa kelas 8 siapkan materinya, siapkan buku catatannya. Mari kita simak sama-sama penjelasan dari Pak Luki yang kali ini akan membahas tentang apa Pak Luki? Sekarang saya akan membahas 3 mata pokok bahasan. Yang pertama itu paguneman, Pak, mengulang ya. Paguneman. Yang kedua itu tadi warta. Paguneman, warta, dan sisindiran. Apa sih paguneman? Apa sih warta? Dan apa sih sisindiran? Nanti kita bisa jelaskan secara panjang dan lebar. Kalian siapkan alat tulisnya dan tetap semangat ya Pak Luki ya. Iya, walaupun betul. sekarang belajar sistemnya online, tapi jangan sampai patah semangat ya. Semangat yang lain boleh patah, tapi lilin semangat tidak boleh patah. Demikian. Oke, masih di Speaker TV dan radio, channel siaran radio komunikasi digital SMP Infokom, sekolah berprestasi modern, terpercaya dan unggul di bidang komputer. Pak Luki Nurdiansa nih, menarik sekali sebab di dalam bahasa Sunda itu ternyata banyak kosakata ya Pak. Iya, banyak kosakata, penggunaan kata. Jadi penggunaan kata kepada orang yang lebih dewasa, yang seangkatan, yang ke bawah itu juga berbeda ya. Kayak apa namanya? Perbendaharaan katanya jauh lebih, jadi sangat-sangat kaya. Nah, ini menariknya di bab yang akan dibahas ini adalah tentang paguneman. Nah, kita bahas satu-satu Pak. Nah, paguneman itu apa kira-kira Pak Luki ini? Bisa dijelaskan kepada para siswa? Mangga. Oke, baik, mengulang pertanyaan dari Pak Purwa. Jadi di dalam bahasa Sunda itu memang banyak sekali ya tingkatan-tingkatannya. Kalau kita bicara itu harus menyesuaikan lah istilahnya ya. Harus menyesuaikan, kita berbicara sama yang lebih bawah atau sesama dan lebih tua. Itu kalau di bahasa Sunda ada namanya undak usuk basa Pak. Undak-unduk basa. Undak usuk basa yang dimana pembendaharaan katanya beda-beda gitu ya. Oh, beda Jadi, ya. beda. Jadi kalau misalnya makan untuk orang tua itu tuang. Ya, kalau buat kita itu neda. Neda tuang, neda sama dahar. Kalau ke bawah itu dahar. Artinya begini Pak, kalau kita misalkan mau makan, menawarkan ke orang tua, ya, tuang Pak, mangga tuang. Mangga tuang gitu. Kalau yang neda itu neda buat kita. Abdi nuju neda. Oh, abdi nuju neda. Neda, tuang, neda dan dahar itu sebetulnya mengandung arti yang sama. Dalam undak-unduk bahasa itu artinya sama, itu namanya paguneman. Bukan, itu namanya undak usuk basa. Oh, undak usuk basa. Paguneman itu beda lagi Pak. Paguneman itu jadi bicara menyesuaikan. Paguneman itu bukan percakapan. Percakapan antar individu. Individu. Jadi misalnya kita bercakap-cakap dengan orang tua atau dengan teman atau dengan yang lain lah. Itu juga bisa dikategorikan sebagai ada undak usuk bahasanya Pak. Kalau kita misalnya sedang ngobrol resmi, itu otomatis harus digunakan bahasa yang resmi, yang halus. Tapi kalau kita lagi ngobrol dengan sesama, itu nggak apa-apa, bahasa biasa. Dalam konteks bercanda, bercanda. Dan satu angkatan lah ya, satu angkatan. Apalagi kalau yang lebih bawah ya Pak ya, itu juga bahasanya nggak usah yang resmi, formal kan.
beda kan ya. Ya. Kalau sama yang lebih tua kita harus lebih hormat gitu. Lebih hormat, lebih halus Lebih seperti. halus. Jadi di paguneman itu juga di dalam kita bicara itu harus ada unda kusuk basa tadi ya. Jadi disesuaikan, jangan disamakan. Kalau kita bicara sama yang lebih tua misalnya, Pak, mangga dahar. Nah, itu kan salah. Oh, kurang sopan berarti, Kurang Pak. sopan, Pak, Iya. mangga tua. Gitu kan. Itu Hmm. lebih ini. Kalau di dalam paguneman itu ada 2 jenis paguneman, Pak. Dua jenis paguneman. Iya. Iya, apa saja itu, Pak? Ada yang resmi, tidak resmi. Oh, resmi dan tidak Tidak resmi. Contoh yang resmi itu seperti kayak rapat, Pak. Oh, rapat itu resmi, Pak, ya. Resmi, rapat, diskusi. Rapat diskusi. Itu resmi. Kalau yang tidak resmi hanya obrolan-obrolan biasa. Oh, berarti percakapan biasa di luar biasa. ya, Itu yang membedakan, Pak ya. Jadi dari bahasa juga sudah beda ya antara yang resmi tidak resmi. Gitu. Kalau yang paguneman yang resmi itu misalkan contohnya ketika ada silaturahmi keluarga, ya, rapat musyawarah keluarga iya. di suku Sunda terutama, Iya, Pak ya. betul, betul, Sebab nggak betul. mungkin kalau di suku Papua misalkan Iya. menggunakan bahasa Sunda. Iya. Nah ini Pak, Khususnya Jawa. ada yang menarik ini apa namanya bahasa Sunda itu ini menjadi polemik Pak ya. Iya. Karena apalagi kita ada di daerah transit ya antara kota dan desa Betul, dan betul. urban gitu, daerah Iya, urban. betul, betul. Khususnya Bogor nih Pak ya. Jadi ada satu anekdot atau ada satu cerita bahwa Jawa Barat semakin ke barat itu bahasa Sundanya semakin kasar Pak. Iya, betul, betul. Nah Bogor ini Bogor ini kan sudah menjadi masyarakat majemuk Pak. Jadi Iya. antar etnis, Iya, antar betul. golongan semuanya itu sudah ada di Bogor. Iya. Makanya ini jadi satu permasalahan untuk pelajaran bahasa Sunda. Itu ironisnya Pak nilainya sangat rendah sekali. Iya. Nah, jangankan para siswa, orang tuanya pun sendiri Iya. juga kadang-kala kerepotan Iya, gitu Pak kerepotan. untuk Betul, betul. mengartikan atau mengisi atau membantu para siswanya. Iya. Nah solusinya barangkali gimana gitu Pak untuk bisa dari Pak Luki nih untuk bisa mengembangkan Iya. atau bisa mensosialisasikan Bahasa. bahasa Sunda itu sebagai bahasa suku Sunda yang memang asli menjadi bahasa ibu ya bagi suku Sunda mah begitu. Nah bagaimana tuh Pak cara-caranya begitu. Oke. Jadi begini Pak ya, memang pada dasarnya betul kata Pak Purwa itu kalau makin ke barat kita makin majemuk ya Pak ya, bahasanya makin macam-macam karena mungkin ada imigran pindahan dari suku-suku yang lain ke sini Ya, betul. Jadi bahasanya campur aduk. Campur Untuk masalah bahasa itu memang kita tidak terlalu mempermasalahkan untuk bicara karena kita juga paham Pak ya. Yang penting jadi begini Pak pada dasarnya kenapa dinas khususnya di Jawa Barat bahasa Sunda itu dijadikan sebagai muatan lokal wajib. Muatan lokal wajib Pak ya. Pak, wajib. Oh, Meskipun dinas pendidikan provinsi Jawa Barat sudah menginstruksikan bahwa bahasa Sunda itu adalah sebagai muatan lokal wajib. Iya betul. Karena kenapa Pak? Karena kita tidak boleh menghilangkan kebudayaan. Oh, Kebudayaan ciri khas Pajajaran. ciri khas Pajajaran. Apalagi Bogor Pak ya. Bogor itu induknya Pajajaran, kerajaan itu di Bogor Pak aslinya. Harusnya seperti Harusnya. itu. Karena memang kalau bahasa sih beda-beda, logat juga Pak ya. Logat, dialek, dialek ya, kehalusan, kasar itu memang kita tidak bisa ya untuk memaksakan untuk orang Bogor untuk bicara halus, tapi setidaknya kita tidak malu menggunakan bahasa ibu. Ya. Bahasa ibu itu bahasa Sunda. Kalau kita memang keturunan asli lahir di Bogor, harusnya mampu ya. mampu Bisa. meskipun kasar, malu nggak apa-apa kalau kasar juga. Yang penting kita
memperlihatkan ciri khas. Ciri khas. Suku. Dan yang jauh lebih penting adalah kita mau belajar, Pak, Iya, ya. betul, mau belajar. Saya ambil contoh, Pak, ya. Iya. Kita ambil contoh di Indonesia aja ada suku Jawa. Iya. Orang Jawa itu tidak akan malu berbahasa Jawa dimanapun. Betul, betul. Ya, Pak, itu pernah disaksikan, kita pernah Betul, saksikan ya. dimanapun Bahkan di Bogor juga masih banyak yang berbicara Jawa, ya. Orang Jawa itu meskipun kasar, halus, kita nggak tahu kan, ya. Karena kita nggak Nggak ngerti. ngerti, ya. Nah, yang saya inginkan untuk mempertahankan kebudayaan bahasa ini, kita juga sebagai orang Bogor jangan malu, Pak. Harusnya seperti Istilahnya itu, Pak, ya. tong era menggunakan bahasa Sunda. Arek kasar, arek lemes, sarua asa ulang ngaluarkeun bahasa binatang, Pak. Bahasa binatang. Iya, ya. Contoh ada kan sekarang ya bahasa binatang ya. Au au. Nah, itu nggak boleh, Pak. Itu memang tidak ada di kosakata ya. Di undang-undang bahasa juga nggak memang ada, undang ya. usuk bahasa tidak ada ya, Pak, ya. Contohnya. Tapi ya tentunya di dalam penggunaan itu bicara menyesuaikan kepada siapa kita Ya. berbicara. Betul, Tapi tak betul. lepas juga dari undang usuk bahasa. Betul. Kepada siapa kita harus berbicara. Ya. Kepada orang yang lebih tua, Tua, yang dihormati, sesama seangkatan dan Ya. yang ke bawah. Bawahnya. Itu ada beberapa bahasa yang digunakan berbeda, Betul, namun betul. artinya sama, Betul. seperti itu. Oke, menarik sekali. Dan yang lebih menarik, Pak, sekarang bahasa Sunda banyak diadopsi sama bahasa lain. Oh begitu. Eh. Saya baru tahu nih. Gimana Contohnya contohnya? gini, Pak. Bahasa Inggris mengadopsi bahasa Sunda. Kalem, Pak. Kalem. Kalem itu bahasa Sunda, Pak. Tapi artinya kan tenang ya. Bahasa Ya. Inggris juga Calm, dipakai sama bahasa Inggris. Karena kenapa? Dulu orang Inggris juga pernah menjajah suku Sunda juga gitu. Jadi tahu bahasa. Jadi banyak yang mengadopsi bahasa kita juga. Jadi bahasa itu kan memang Iya, universal, Pak, ya. universal. Terus sifatnya juga tidak baku ya, Iya, betul. menyesuaikan zaman dan lain Menyesuaikan. sebagainya. Belum lagi ada bahasa-bahasa slang Iya. dan lain sebagainya. Banyak-banyak sekarang juga artis di televisi apa ya, banyak yang sedikitnya mengadopsi bahasa Sunda. Teh contohnya, Ya. ini teh mau kemana, Oh, bukan? iya, Tanpa benar-benar. sadar itu di kosakata bahasa Indonesia nggak ada teh itu. Teh itu hanya sebagai Hanya imbuhan ya, imbuhan, ya. imbuhan atau pelengkapan ya, pelengkap, bahasa pelengkap. Padahal itu aslinya teh itu bahasa Sunda. Pak. Bukan teh artinya minuman, Bukan. tetapi hanya ini teh apa sih? Mempertegas. Mempertegas. Iya. Itu teh apa sih? Iya. Contohnya banyak lah artis-artis yang sekarang ya Oh, iya, menggunakan tanpa tidak sadar menggunakan bahasa Sunda juga. Atau bisa juga bahasa dari luar diadopsi ke bahasa Indonesia, Iya, bahasa Sunda. bahasa Sunda, bisa. Seperti saya ada satu cerita tentang seorang anak kecil di zaman penjajahan Belanda dulu. Iya. Melihat itu kuenya tidak diketahui itu tuh Iya. kue apa ya. Hmm. Tinggal nunjuk aja anak menir Belanda itu pengen kue itu, terus kata ibunya, oh that thing. Iya. Oh sesuatu gitu Iya. ya, sesuatu itu. Jadi kata penjualnya, oh dading. Nah, betul, Jadi oh dading. betul, Pak. Oh, dading. Bukan oh dading, Mang. Oh dading ini mah. Bukan. Nah, itu mah terlepas dari iya dan tidak ya, berarti Iya. bahasa itu sifatnya sifat nisbi dan bisa Iya. berubah-ubah ya, Pak, ya, seperti itu. Hanya memang kalau kita perhatikan bahasa Sunda ini grammarnya atau vokabularinya atau undang usuk bahasanya sangat Iya. kaya sekali, Pak, ya. Ya, betul. Jadi ada satu arti namun katanya itu berbeda, Iya, ditujukan betul, untuk betul. siapa saja. Jadi para siswa kelas 8 perlu diketahui ini sangat menarik sekali tadi Pak Luki menjelaskan tentang penggunaan. Jadi adalah bicara menyesuaikan kepada siapa kita berbicara menggunakan undang usuk bahasa ya, Iya. Pak, ya. Kemudian ada dua jenis dari penggunaan itu, yaitu yang resmi biasanya dipergunakan pada saat rapat, musyawarah diskusi, ya. di balai desa atau apa misalnya. Atau yang jenis yang kedua adalah yang tidak resmi, yaitu percakapan sehari-hari Iya. ya, seperti itu.
Oke, para siswa masih di Spikom TV dan radio. Bagi siswa yang baru stay tune di sini, kami ucapkan selamat datang. Silahkan persiapkan alat tulisnya. Masih ada 2 pembahasan lagi, yaitu warta dan sisindiran. Iya, ya. betul. Sementara kita break dulu sebentar. Untuk yang baru bergabung, saya diucapkan selamat datang. Nanti kalau ada pertanyaan secara khusus bisa langsung japri ke Pak Duki apa ya? Ya, silakan, mangga. Kita langsung. Ini kan off nih, kita bicara bebas. Kita warta ya, warta teh beritanya. Berita warta. Berita, terus non kira-kira. Berita ya semacam Biantara lain. bukan biantara mah pidato, warta mah berita aja. Berita. Ya. Berita bahasa Indonesia nah, bahasa Sunda no? Warta. Warta. Oh iya. Berarti yang ditanyakan syarat Ya. Syarat berita teh kumaha? Iya, betul. Oke. Syarat-syarat berita. Oke, welcome back. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Spikom TV dan Radio, channel siaran radio dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor. Sekolah berprestasi modern, terpercaya dan unggul di bidang komputer. Masih bersama Bapak Luki Nurdiansyah SP, guru bahasa Sunda kita. Tadi kita sudah membahas tentang pagunman yang pertama. Kemudian yang kedua kita sekarang akan membahas tentang warta. Ya. Nah, apa itu warta? Warta itu kalau di bahasa Indonesia kan berita Pak ya. Iya. Bisa paparkan Pak, jelaskan kepada para siswa tentang apa itu warta, seperti apa dan syarat-syaratnya itu seperti bagaimana. Mangga Pak. Oke. Jadi pada dasarnya warta itu sama ya. Artinya berita. Kalau bahasa Indonesianya itu berita, kalau bahasa Sundanya warta itu bisa diambil kesimpulan ngawawarkeun berita warta ya. Jadi istilahnya mengumumkan atau memberitahukan kepada halayak umum bahwa ada sesuatu kejadian atau benda yang bisa dikomunikasikan ke iya. Jadi kalau warta itu sama halnya seperti tugas wartawan mungkin iya, ya. Betul. Jadi ada suatu kejadian, peristiwa, benda, dan apa ataupun apapun juga. Iya. Nah, itu ditulis atau diberitakan secara sistematis Iya, ya Pak ya. betul. Nah, kemudian kalau misalkan warta itu sebuah berita, berarti kan ada syarat-syarat untuk membuat berita atau warta itu seperti bagaimana Pak? Mangga. Jadi pada dasarnya sama ya, cuman yang membedakan hanya bahasa saja ya. Jadi pada dasarnya syarat-syarat warta itu sama, ada kejadian ya atau benda atau sesuatu, terus ada yang redaksinya, menulisnya ya, yang menceritakan kejadiannya. Ya. Nah, dan ada juga medianya ya Pak ya, syarat-syaratnya harus ada media yang objek atau media yang atau untuk alatnya untuk mengumumkannya, seperti alat yang koran, ya, radio seperti ini. Radio. Ya, ini juga termasuk warta Pak ya. Warta, ya. Terus sama media televisi, sosial mungkin ya, dari media WhatsApp, sama IG dan lain, Facebook dan lain ya, sebagainya. betul, itu Pak. juga sebagai satu media ya Pak ya untuk mewartakan. Ya. Bedanya warta itu di apa namanya diberitakan menggunakan bahasa Sunda saja, ya. Bahasa Sunda mungkin ya dalam karena memang kaitannya kan ke dalam pelajaran bahasa Sunda. Nah, berarti penggunaan tata bahasa Sundanya ini ya kaitannya paling ke sana ya. Iya, gitu. jadi nggak ada perbedaan sih antara berita dengan warta, cuman beda nama saja ya Pak ya. Pada dasarnya sama, hanya bahasa saja. Kita kan orang Sunda, banyak sekali sekarang televisi lokal ya Pak ya, yang memberitakan menggunakan bahasa Sunda. Oh ada Pak? Ada Pak ya. Contohnya di Bogor itu ada apa?
radio apa itu Pak? Dan Kisi ya kayak gitu. Kisi FM juga Kisi sudah FM ada. Oh, Ada cepat Mega tahunan. Suara, Mega Suara ya, juga ada. seperti itu. Ada. Jadi disisipkan ya berita-berita Ada yang disisipkan menggunakan berita-berita bahasa yang Sunda. Kalau dulu di menggunakan radio bahasa suka Sunda. ada dongeng bahkan. Betul. Dongeng bahasa betul, Sunda ya. Betul, dongeng bahasa Sunda. Jadi kita Wakepoh, sangat Pak, Wakepoh. Wakepoh. Oh iya, dongeng Kang Sirawing. Ibing. Si Rawing. Iya. Nah, cobalah kita lihat dongeng-dongeng Kang Ibing ya. Itu sangat Kang menggelitik Ibing. sekali. Kang Ibing almarhum ini adalah salah satu tokoh Sunda Iya, ya Pak ya. betul. Tokoh Sunda, keilmuannya juga sudah luar biasa, seorang penghibur, entertainment, Betul. bintang film. Iya. Kemudian terakhir di akhir hayatnya dia almarhum menjadi seorang dai ya Pak ya. Iya. Nah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia adalah salah satu tokoh Sunda yang memang sangat luar biasa gitu ya Iya. Pak ya. Iya. Jadi pada dasarnya Pak, bahasa Sunda itu suatu kekayaan ya, kekayaan kebudayaan Indonesia yang memang kita tidak boleh melupakan atau bahkan sampai punah ya Pak ya. Nggak boleh ya. Salah satunya ya kita harus membiasakan ngomong bahasa Sunda meskipun malu lah istilahnya kasarnya itu ya, yang tadi yang gak usah malu karena kita mengangkat ibu moyang kita lah ya, kebudayaan Sunda itu sendiri. Iya. Ya. Terus untuk warta ini sebetulnya kesempatan kalau kita mahir berbahasa Sunda, Iya. tidak menuntut kemungkinan kita ditarik oleh TV-TV swasta ya yang ada di Jawa Barat. Di Bandung sudah ada ya TV ya, TVRI Bandung, TVRI Bandung ya. dan sebagainya. Dan kalau memang ada siswa-siswi yang berkemampuan di dalam bahasa Sunda bisa menyajikan berita-berita menarik ya Pak ya, itu tidak menuntut kemungkinan bisa ditarik dan dijadikan sebagai wartawan juga. Wartawan duta barangkali ya, jadi ya, duta budaya, duta pariwisata Iya. dan lain sebagainya itu. Dan lumayan juga Pak. Ya, artinya gimana Pak? lumayan dari mulai dari awalnya dari Jawa Barat bisa go internasional bahasa Sunda ini, karena di Belanda, di negara-negara Belanda, Jerman, di perpustakaannya itu ada khusus Pak pelajaran bahasa Sunda, kurikulum khusus bahasa Sunda. Wah. Di sana. Justru Kamus Besar Bahasa Sunda itu ada di negeri Belanda Pak. Iya betul. Ironi betul, sekali Pak. nih Pak ya. Ironi sekali Pak. Waduh, luar biasa Kita ini. harus bangga Pak, salah satu bahasa kita gitu ya, yang ada di Indonesia dikembangkan di negeri-negeri orang lain gitu, Pak. Iya, itulah salah satu anugerah Hmm. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Iya, taala betul. terhadap negara Republik Indonesia ini Pak ya. Jadi banyak ragam budaya, Iya. etnis dan suku, dan mudah-mudahan ya Indonesia menjadi sebuah negara yang besar. Besar. Memang diakui di dunia juga Iya. bahwa keragaman budaya di Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa negara yang memang katakanlah mengambil, mengadopsi Betul, atau mencuri lah katakan Mencuri, kasarnya ya. mah, mengklaim bahwa budaya itu adalah budaya negara yang dimaksud. Kita nggak perlu sebutkan lah apa ya, hanya ya ini memang kalau tidak kita atau Iya. para siswa nih di kelas 8 yang bisa menjaga keutuhan bangsa Indonesia, ya siapa lagi, tidak ada lagi ya Pak ya. Iya. Nah jadi kita mah mungkin sudah seusia ini mah kontraknya mungkin Iya. juga sudah hampir habis Bentar Pak ya. lagi, Pak. Jadi Ada penerusnya, Pak. ditransfer Transfer. ilmu kepada para siswa supaya pertama tadi pesan Pak Luki, jangan pernah malu untuk bicara bahasa Sunda, karena bahasa Sunda adalah bahasa ibu nomor 2 setelah bahasa Indonesia. Betul. Apa bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa yang memang langsung dimengerti gitu. Iya. Misalkan tadi juga sebetulnya ketika pembuka kita harus mengucapkan menggunakan Sampurasun. bahasa Sunda ya, Iya. sampurasun, rampes, Iya. wilujeng siang, Iya, mungkin iya, gitu. betul. Nah harusnya ya memang seperti itu. Iya, betul.
Nanti ke depan ya mungkin Pak Luki ada wacana nggak kira-kira ke depan di SMP Infocom itu akan ada satu program Sunda Day gitu, iya. misalkan ada nggak kira-kira ini? Ada, insya Allah Pak ya, kalau memang pandemi ini udah nggak ada lah, kalau istilahnya Insya kita Allah, sudah reguler, bisa ya. reguler, bisa tatap muka, maka insya Allah kedepannya saya akan mengadakan Sunda Day. Jadi pas hari itu, Tertentu hari Rabu lah ya. ya istilahnya, misalnya ada kan Rabu Nyunda ya. Oh, Rabu Nyunda, Rabu ya Nyunda. budaya Bogor ya ada Rabu Nyunda. Setiap hari Rabu siswa diharuskan ngomong bahasa Sunda. Oh, Ya, gitu. nggak apa-apa kasar, halus nggak apa-apa, campur aduk nggak apa-apa. Yang penting jangan ada bahasa-bahasa binatang yang kayak ya contoh-contoh yang kurang itulah, etis Pak. lah. Tetap kita dalam Iya. dalam apa namanya dalam binaan kita ya Pak, Iya, ya, seperti tetap. mohon maaf nih saya kasih contoh aja seperti kata anjay apa segala macam itu Pak, sebagainya. sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya luar yang Iya. memang kurang baik ya Kurang Pak, ya. baik, betul. Oke, Pak. itu tentang warta ya. Jadi warta itu adalah berita, harus ada media, syaratnya diberitakan dengan tata bahasa yang baik. Hanya warta itu dipaparkan dengan Bahasa menggunakan Sunda. bahasa Sunda, Ya. sedang berita itu adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jangan pernah malu. Sekarang langsung saja kita ke materi ketiga Ya. nih, tentang sisindiran. Sisindiran, Pak. Nah, sisindiran itu menyindir atau kumaha? Ya, istilahnya ada seperti ini Pak, seperti kayak pantun lah. Ya, Kayak pantun. Nyindir, jadi bukan nyindir menyinggung orang ya Pak, tapi kayak pantun lah. Kalau bahasa Betawinya atau bahasa Indonesianya pantun. Ya seperti contoh kayak begini Pak. Mi HP sisir jeung minyak, kade kaancloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat, kade kaang sonan dengan seperti itu. Kira-kira kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu gimana? Iya, Pak? jadi mi HP dalam artian menitipkan ya, menitipkan pikiran dengan niat kita supaya bagus ya, tidak tercampur oleh hal-hal yang tidak baik pada intinya, seperti itu. Jadi ada isinya setiap sisindiran itu. Setiap sisindiran itu ada sampiran, ya, ada isi ada ya. sampiran, ada isi. Nah, Sama. isinya itulah yang harus menjadi apa namanya sumber resap. Betul, Resapan betul. Kita sumber belajar untuk kita ya Pak ya. Iya, betul. Ya berarti sisindiran itu bukan semata-mata menyindir atau menyinyir Pak ya. Betul, Tapi betul. lebih kepada nasihat. Iya. Nasihat dari orang tua mungkin ya, dari Betul. orang-orang tua kita, dari Iya. karuhun-karuhun kita dan lain sebagainya. Jadi kalau sisindiran itu kan kalau menasihati seseorang, kalau secara tidak langsung kan kita enggak ini apa ya, jadi langsung to the point enggak enak gitu ya. Tapi kalau dengan menyindir gitu ya, dengan menggunakan kata sindiran itu, insya Allah isinya itu bisa ditangkap Pak. Seperti itu. Ya kalau kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia itu apa sih namanya Pak? Berenang-renang ke tepian. Ya. Apa? Berakit-rakit Berakit-rakit dulu, berenang-renang berenang-renang ke ke tepian, bersakit-sakit dulu, seperti itu. bersenang-senang, kemudian itu di dalam bahasa Sunda, Bahasa bahasa Indonesia. ya. Nah, bukan berarti bahasa Sunda juga tidak punya. Sesungguhnya Iya. memang punya ya Pak Punya. ya. Lebih kaya, mungkin lebih Iya, berisi ya Pak ya. Betul. Banyak juga yang dibawakan oleh di lagu-lagu Pak ya. Betul. Gitu. Tokoh-tokoh dalam sisindiran ini biasanya Pak siapa saja nih, seorang seniman-seniman ya atau Ya, para pemikir. sastrawan lah, Sastrawan. sastrawan Sunda biasanya ya. Sastrawan Jadi Sunda. sisindiran ini juga merupakan karya sastra Pak di dalam bahasa Sunda. Oh, masuk ke dalam karya sastra dalam bahasa Sunda. Selain kawi ya, lagu gitu Kawi ya, dan lagu, pupu. sastra, pupu dan sebagainya, itu juga sisindiran masuk karya sastra Sunda Pak. Jadi kan kata-katanya itu memang harus ada pengartian ya Pak ya. Jadi dipikirkan, misalnya kita menyindir ya. Contohnya yang tadi ya. Jadi kita harus punya niat hati yang baik ya.
jangan sampai tercampur aduk, terkontaminasi hal-hal yang tidak baik. Nah, itu suatu pemikiran ya. Yang kita mengeluarkan sindiran itu, maka orang lain akan memikirkan apa sih isi dalam kata-kata itu. Saya kira juga orang yang atau sastrawan yang membuat sindiran ini juga bukan cerita kosong ya Pak ya. Betul. Berarti dari pengalaman-pengalaman yang memang sudah dilalui oleh mereka. Iya, betul. Saya mengutip salah satu lagu dari Doel Sumbang nih Pak. Iya. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Iya, melak hade jadi gade, Iya. melak goreng jadi Jadi goreng. goreng. Kan itu Betul. juga kaitannya ke dalam agama ada Pak Betul, ya. Jadi betul. tanamkanlah kebaikan meskipun sebiji sawi, Allah insya Allah Iya. akan membalasnya. Betul. Demikian juga kalau kita menanamkan sesuatu yang buruk, nah itu juga. Jadi pasti hasilnya juga buruk Pak. Nah ini tugas nih buat kalian nih, nanti si sindiran Pak Luki mungkin nanti akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah si sindiran yang intinya apa Pak, yang mengandung makna tertentu, bisa dibantu oleh orang tua dan lain sebagainya. Betul bisa. Oke deh Pak Luki. Oke, masih di Spikom TV dan radio. Jika para siswa kelas 8 yang telat untuk masuk ke channel ini, nanti ada siaran ulang di Spikom TV. Silahkan lihat, catat semuanya, sebab ini adalah materi untuk pas ganjil nanti ya, pas ganjil, yang insya Allah dilaksanakan tanggal 2 Desember tahun 2020. Nah itu dia tadi, luar biasa sekali pembahasan tentang bahasa Sunda. 3 bahasan utama yaitu paguneman, warta, dan sisindiran. Terakhir, saran dan tips dari Pak Luki nih untuk bagi para siswa untuk bisa jangan sampai malu belajar bahasa Sunda, dan motivasi-motivasi apa saja yang bisa disampaikan kepada para siswa pemangga. Baik, jadi sebagai motivasi saya, himbauan, jadi kita sebagai orang Sunda asli gitu ya, kelahiran Sunda, jangan sampai kita menghilangkan bahkan lupa dengan bahasa kita sendiri. Jangan lupa dengan Purwadaksina namanya. Purwadaksinya. Purwa. Jangan malu intinya menggunakan bahasa Sunda, ya. Jangan malu menggunakan Meskipun bahasa Sunda. kasar, tiap-tiap daerah punya ketentuan masing-masing. Kasar, sedang, dan halus itu berdasarkan geografis masing-masing ya Pak ya. Berdasarkan geografis, makin ke barat ya makin kasar, apalagi Banten ya, Banten juga asalnya suku Sunda ya Pak ya. Hanya terpisah sejak reformasi, jadi memisahkan jadi provinsi Banten. Tapi masih satu keluarga dengan Sunda begitu. Betul. Jadi luar biasa Pak Luki sampaikan tadi, jangan sampai malu kita membiasakan menggunakan bahasa Sunda. Terus budaya-budaya Sunda juga kita jangan sampai dilupakan. Meskipun kita tinggal di daerah majemuk Pak ya, betul. Campur aduk dan lain sebagainya, meskipun kasar juga nggak masalah, nanti bisa learning by doing. Ya bisa dipandu oleh Pak Luki dalam bahasa Sunda dan lain sebagainya. Oke Pak Luki, cukup nih, luar biasa sekali materi dari Pak Luki. Mudah-mudahan para siswa semua bisa mengerti. Kalau misalkan tidak mengerti, silahkan di japri Pak Luki. Di nomornya mungkin para siswa sudah tahu, dan bagi siswa yang belum bisa mengakses di radio ini bisa nanti lihat di Spikom TV.